Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Tanah Air yang selalu setia melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam hal pelayanan publik. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi satu informasi penting kepada seluruh Bapak Ibu Honorer Tanah Air, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait surat yang telah diterbitkan oleh Menpan RB dengan nomor B-521 tanggal 14 Maret 2023. Nah, tentunya banyak bertanya-tanya terkait apakah dan apa kira-kira tujuan surat yang telah diterbitkan oleh Menpan RB ini, yang mana suratnya itu ditujukan kepada instansi pusat dan instansi daerah. Nah, pertanyaan Bapak Ibu kira-kira terkait tentang apakah surat yang telah diterbitkan itu oleh Menpan RB. Untuk menjawab pertanyaan itu, simak video ini Bapak Ibu, jangan dilewatkan. Kemudian dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bersifat segera, Menpan RB keluarkan surat untuk instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pertanyaannya terkait apa? Ikuti informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Republik Indonesia telah mengeluarkan surat yang bersifat sangat segera pada tanggal 14 Maret 2023, beberapa hari yang lalu. Jadi surat yang bersifat sangat segera tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Nah, tujuannya apa dan maksudnya apa ini Bapak Ibu? Simak terus informasinya, ya, karena ini adalah hal penting yang sifatnya sangat segera, ya, dari Menpan RB. Dilansir berita sulraya.com dari laman Kemenpan RB pada 14 Maret 2023, di mana surat dari Menpan RB yang dimaksud bernomor B-521-M-SM.01.00 tentang pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023, baik P3K demikian dengan CPNS. Di dalam surat yang ditertangani oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Menpan RB RI Abdullah Azwar Anas, berisi instruksi agar instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah segera menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan aparatur sipil negara yang dibutuhkan masing-masing instansinya. Ingat Bapak Ibu ya, di sini jelas bahwa surat yang telah diterbitkan oleh Menpan RB tersebut berisi tentang instruksi agar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menyusun kebutuhan jumlah ASN-nya di tahun 2023 ini, baik jumlah maupun jenis yang dibutuhkan oleh masing-masing pemerintah daerah dan pusat. Namun tetap dalam mengajukan usulan kebutuhan aparatur sipil negara di instansinya, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira hal apakah yang harus diperhatikan tersebut? Seperti ketersediaan anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan prinsip zero growth. Nah, tentunya ya, ini adalah suatu hal penting kepada kita semuanya untuk kita ketahui maksud dan tujuan surat dari Menpan RB dengan nomor B-521 tersebut. Prinsip zero growth adalah jumlah penerimaan pegawai sama dengan pegawai yang berhenti, terkecuali untuk aparatur sipil negara di bidang pelayanan dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, untuk instansi daerah yang harus memperhatikan kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduknya dengan aparatur sipil negara, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Terdapat pula ketentuan-ketentuan dalam pengajuan usulan kebutuhan aparatur sipil negara. Bagi instansi pusat dapat mengajukan usulan untuk CPNS dan P3K. Hanya saja untuk CPNS hanya untuk jabatan pada bidang kejaksaan, kehakiman, intelijen, serta tenaga dosen.
kebutuhan tenaga dosen pun harus merujuk kepada data dari Kementerian Pendidikan ya yang menaungi yaitu Kemdikbudristek. Sementara untuk kebutuhan tenaga kesehatan tentunya ini diharuskan merujuk kepada data dari Kementerian Kesehatan. Artinya Bapak Ibu ya sesuai dengan ya bagaimana sumbernya. Kalau yang dibutuhkan adalah ASN untuk ya wilayah Kementerian Pendidikan, maka itu tentunya berdasarkan dari data yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Demikian dengan tenaga kesehatan, tentunya berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu untuk usulan P3K jabatan fungsional harus berpedoman kepada Permen tentang nomenklatur masing-masing jabatan, jabatan fungsional, serta Kemen Pan RB nomor 158 tahun 2023. Demikian halnya dengan ketentuan untuk instansi daerah terkait usulan kebutuhan guru, tenaga kesehatan, dan P3K jabatan fungsional. Hanya saja untuk instansi daerah, pengusulan kebutuhan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, terluar, serta yang tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru pada pengadaan aparatur sipil negara tahun yang lalu. Terakhir, di dalam surat yang bersifat segera tersebut juga yang tercantum rentang waktu bagi instansi pemerintah untuk mengajukan kebutuhan aparatur sipil negara yaitu 20 Maret 2023 hingga 30 April 2023. Tentunya ini melalui aplikasi e-formasi. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi dalam hal surat yang bersifat segera tersebut, juga yang tercantum adalah rentang waktu bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal mengajukan kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2023, yaitu 20 Maret sampai dengan 30 April 2023, yang mana telah disampaikan bahwa pengajuan ini melalui aplikasi e-formasi. Instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, existing pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi mulai tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 30 April 2023. Tulisnya, apabila dalam rentang waktu tersebut instansi tidak menyampaikan usulan kebutuhan aparatur sipil negara, maka instansi tersebut dinyatakan tidak melaksanakan pengadaan aparatur sipil negara di tahun ini. Maksudnya, tidak mengadakan ASN tahun 2023. Dalam hal instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Demikian yang tertulis dalam surat Menpan RB tersebut dengan nomor B/521 tanggal 14 Maret 2023 beberapa hari yang lalu. Itulah informasi Bapak Ibu terkait apa surat Menpan RB yang bersifat segera yang dialamatkan kepada instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, tentunya adalah dalam hal pengadaan ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.